Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan. Pada kesempatan pagi hari ini, saya ingin menyampaikan sebagian rahasia kebenaran daripada firman Tuhan. Namun sebelum saya mengajak Bapak Ibu bersama-sama belajar tentang firman Tuhan, saya rindu untuk menyanyikan satu lagu, yaitu Dia Mengerti. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat juga. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Allah mengerti, Allah peduli dengan segala persoalan yang kita alami. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan, pada saat ini saya akan berbicara tentang pikulan. Pikulan itu apa? Pikulan itu suatu alat, suatu bambu, di mana itu untuk mengangkat satu beban. Kalau orang Jawa itu bambu, bilan bambu itu disisiki, dibersihkan, sehingga membentuk satu
bambu yang panjang tapi wilan, biasanya ditaruh di pundak sebelah kanan atau pundak sebelah kiri untuk memikul beban. Mengapa Pak Supri berbicara tentang pikulan? Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan, Alkitab berkata di dalam Galatia 6, sebab itu tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Setiap orang mempunyai pikulannya sendiri-sendiri, berbeda satu sama yang lain. Jadi beban atau beban yang kita tanggung ini berbeda, tidak sama antara saya dengan bapak, bapak dengan ibu, ibu dengan saudara, tidak sama. Semuanya mempunyai takarannya sendiri. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan, firman Tuhan pada saat ini akan berbicara tentang pikulan. Kalau kita berbicara tentang pikulan, di sini ada 3 hal yang harus kita pahami. Yang pertama, yaitu beban yang sanggup kita pikul. Yang pertama, beban yang sanggup kita pikul. Yang kedua, beban yang harus kita pikul. Dan yang ketiga, beban yang akan kita pikul bersama-sama. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan, seringkali kita sebagai orang Kristen, sebagai anak Tuhan, kita mengeluh kepada Tuhan. Kita diuji oleh Tuhan, kita mengeluh. Kita mendapatkan suatu permasalahan sedikit, kita mengeluh. Karena sesungguhnya berkat Tuhan itu tidak hanya berupa berkat, tapi satu ujian itu merupakan satu berkat juga yang harus kita syukuri, yang harus kita tanggung. Seringkali kita berkata, Tuhan, aku tidak mampu memikul beban ini. Tuhan, aku tidak sanggup memikul beban ini, terlalu berat, terlalu susah. Sudah bertahun-tahun saya mengalami ini, tapi mengapa ini tidak pergi juga dari hidup saya? Padahal firman Tuhan berkata di ayat 13. Ya. Catat 1 Korintus 10 ayat 13. Bapak boleh baca di rumah, saya akan bacakan dari sini. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Biasa Bapak Ibu, pencobaan yang Bapak Ibu adalah pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin. Sungguh luar biasa. Nat Alkitab di dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Di situ dikatakan bahwa beban-beban yang kita tanggung adalah beban-beban yang biasa. Tidak akan melebihi kekuatan kita.
Kalau kita mempunyai kekuatan 1 kilo dan beban itu tidak akan lebih daripada 1 kilo, artinya apa? Kita sanggup untuk menghadapi beban itu. Jangan bersungut-sungut. Anak Tuhan tidak boleh bersungut-sungut. Anak Tuhan harus tetap percaya kepada Yesus. Anak Tuhan harus tetap berserah diri kepada Tuhan, bukan kepada kekuatan kita, bukan kepada ilah-ilah lain, tapi hanya kepada Yesus.